Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Lintang Samudra Sarjono dengan NIM 31101903034. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan membuat video tentang pencetakan mukostatik dan pengisian hasil pencetakan dengan dental stone guna untuk memenuhi skill lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Gigi Gemilang Lintang. Jika diperkenankan dengan kakak siapa? Nadia Marielsa. Baik, dengan kakak Nadia ya. Kakak Nadia ini umurnya berapa? 16. Masih 16. Untuk alamatnya di mana, Kak? Sukoharjo Kendal. Baik, di Sukoharjo Kendal. Jadi tujuan saya kali ini itu untuk melakukan skill lab pencetakan mukostatik dan pengisian hasil percetakan dengan dental stone. Apakah kakak bersedia? Iya. Baik, kakak bersedia. Yang pertama ada rubber ball, lalu yang kedua ada spatula alginate. Selanjutnya ada sendok cetak, itu ukuran es, dan air yang sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu selanjutnya ada gelas ukur dan alas. Selanjutnya ada dental stone dan alginate. Ada trimming atau amplas dan APD berupa masker dan handscoon. Sebelum kita melakukan untuk pengecekan alat cetak, kita sebaiknya menggunakan handscoon dan masker. Setelah handscoon terpakai, selanjutnya kita gunakan masker. Selanjutnya, mencoba sendok cetak rahang atas dan rahang bawah yang tepat untuk pasien yang telah didesinfeksi sebelumnya. Kita awali dengan rahang atas. Jadi, sendok cetak dipilih dengan ukuran sesuai dengan ukuran rahang, yaitu lebih besar 2-3 mm untuk memberi tempat bagi bahan cetak, dan mencapai batas palatum mol dan palatum burun, serta hamular notch. Untuk batas tepi sendok cetak rahang atas terhadap vestibulum adalah sekitar 2 mm. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya kita tentukan untuk rahang bawah. Selanjutnya rahang bawah, sendok cetak dipilih dengan ukuran sesuai dengan ukuran rahang bawah, lebih besar 2-3 mm untuk memberi tempat bagi bahan cetak, dan mencapai retromolar pad. Batas tepi sendok cetak rahang bawah terhadap vestibulum adalah sekitar 2 mm. Selanjutnya adalah melakukan pencampuran dan pengadukan alginate. Yang pertama ada air dan alginate. Pertama, tuangkan alginate ke dalam rubber ball yang berisi dengan takaran yang telah ditentukan oleh pabrik, yaitu 2:1. Untuk air yang kita gunakan yaitu 50 ml. Selanjutnya, aduk campuran alginate dan air dengan menggunakan spatula alginate sampai homogen.
untuk mixing time disesuaikan oleh aturan pabrik. Untuk mengaduk, gerakan seperti angka 8. Adonan yang telah homogen diletakkan pada bagian palatung sendok cetak, lalu ratakan. Selanjutnya, pencampuran dan pengadukan alginat untuk rahang bawah. Yang pertama ada rubber ball dan sendok cetak dan spatula alginat. Selanjutnya, tuangkan alginat ke dalam rubber ball. Untuk takaran telah ditentukan oleh pabrik, yaitu 2:1. Ini sama, masih menggunakan 50 ml air. Setelah air dituangkan, aduk campuran alginat dan air dengan menggunakan spatula alginat sampai homogen. Lalu gerakan untuk mengaduk yaitu seperti angka 8. Adonan yang telah homogen lalu diletakkan pada bagian palatung sendok cetak, lalu diratakan. Untuk selanjutnya, masukkan sendok cetak ke dalam mulut pasien. Sendok cetak dimasukkan ke dalam mulut pasien secara miring menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang kacang mulut untuk retraksi pipi. Untuk bagian belakang posterior yang ditekan terlebih dahulu agar bahan cetak mengalir ke depan, jari telunjuk dan tengah tangan kiri memegang bibir atas sendok cetak bagian depan ditekan. Lalu melepaskan cetakan dari mulut penderita dengan satu arah tarikan dan tidak boleh diungkit-ungkit. Lalu selanjutnya untuk mencetak rahang bawah.
Meletakkan adonan pada sendok cetak rahang bawah dan pasien diinstruksikan untuk menaikkan lidah ke atas. Lalu selanjutnya melepas cetakan dari mulut pasien dengan satu arah tarikan dan tidak boleh diungkit-ungkit. Setelah dikeluarkan dari mulut penderita, cetakan rahang atas dan rahang bawah dibersihkan dengan air. Untuk dibersihkan dengan air yaitu di bawah air mengalir atau di bawah pancuran keran. Selanjutnya, melakukan pengisian hasil pencetakan dengan model dental stone. Cetakan diisi dengan dental stone maksimal dalam waktu 15 menit setelah alginat setting. Untuk takaran yang saya gunakan yaitu 1:1,5. Untuk pengisian cetakannya ada 3 tahap. Ini kita aduk sampai merata untuk tahap pertama, yaitu gipsum dibuat lebih encer. Jika kurang encer bisa kita tambahkan air sedikit. Aduk hingga merata. Lalu hindari gelembung udara yang terjebak. Pengisian itu biasanya dilakukan menggunakan vibrator. Apabila tidak ada, bisa diketuk-ketuk secara manual seperti ini. Lalu pengisian dimulai dari bagian terdistal cetakan dan dialirkan ke seluruh bagian cetakan. Pada tahap ini adonan mengisi kurang lebih setengah mahkota pada gigi. Setelah kita isi, bisa kita ketuk secara manual agar gelembung udara tidak ada yang terjebak pada mahkota gigi. Untuk tahapan kedua, adonan dibuat lebih kental, menutupi semua bagian pada cetakan alginat sampai penuh. Lalu selanjutnya tahap ketiga, adonan dibuat lebih kental dari adonan tahap kedua. Tahap ini bertujuan untuk membuat basis hasil cetakan. Basis ini memiliki ketebalan maksimal yaitu 10 mm.
Jika sudah terisi tahap ketiga, lalu selanjutnya kita rapikan. Untuk gips yang masih menempel pada pinggir-pinggir cetakan bisa kita rapikan. Selanjutnya untuk rahang atas, tahapannya sama, yaitu menggunakan 1:1 dan menggunakan 3 tahap, yaitu tahap 1 dibuat lebih encer, tahap 2 adonan dibuat lebih kental, dan tahap 3 adonan dibuat lebih kental dari adonan tahap 2.
Jika sudah, kita tunggu. Gips biasanya akan mengeras kurang lebih dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, rapikan pinggiran model studi dengan menggunakan amplas. Untuk alat yang saya pakai, yaitu menggunakan mini drill dan menggunakan amplas yang halus. Rapikan bagian tepi dari model dan tipiskan bagian dasar model hingga didapatkan ketinggian sekitar 5-10 mm yang diukur dari batas mukosa bergerak dan tidak bergerak. Jika sudah, basahi dengan air. Sekian, terima kasih.